Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillahi ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam masalah akidah atau di dalam pembahasan at-tauhid. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, yakni membahas at-tauhid atau al-aqidah dengan membacakan kitab-kitab para ulama dari kalangan ulama us-salaf, di mana kita bisa mengambil faedah dan juga manfaat daripada lautan keilmuan. Dan insyaallah taala yang demikian akan mendatangkan kebaikan yang banyak biidznillah. Dan sebelumnya kita telah menyudahi pembahasan singkat tentang at-tawassul wal wasilah. Kita telah menyelesaikan pembahasan singkat tentang at-tawassul wal wasilah, bahwa kesimpulannya tawassul itu ada 3. Yang pertama adalah tawassul al-masyru'u as-sunnah, tawassul yang disyariatkan, yang hukumnya sunnah, yang diperintahkan oleh syariat dan para ulama sepakat tentang kebolehannya. Yakni yang pertama ini terbagi pada 3 bagian. Yang pertama itu adalah at-tawassulu bi amalin salih, tawassul dengan amal salih. Adapun yang kedua adalah at-tawassulu bi du'ain salih, tawassul dengan doa orang saleh, al-hayy wa laysal mayyit, orang saleh yang masih hidup, yang kita minta doa kepada dia, dan bukan orang saleh yang telah wafat. Naam. Adapun yang ketiga adalah at-tawassul bi asma'il husna wa sifatihil ula, bertawassul dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ulia. Maka 3 tawassul ini adalah tawassul yang masyru', yang sunnah, yang diperintahkan oleh syariat dan para ulama sepakat tentang kebolehannya. Naam. Dan yang kedua adalah at-tawassul asyirki, yakni tawassul yang hukumnya bisa mendatangkan kesyirikan, di mana pelakunya terancam keluar daripada al-Islam, statusnya berubah dari awalnya muslim menjadi kafir, khalidun mukhalladun finnar, dia kekal dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah kecuali dia bertaubat sebelum wafat. Yang pertama daripada tawassul kesyirikan adalah al-istighatsah, yakni at-tawassul bidakwah al-makhluq, yakni tawassul dengan memanggil makhluk. Dan ini lazimnya pada istighatsah, seseorang yang kepepet dalam keadaan yang genting, dalam keadaan bahaya, kemudian seseorang langsung berdoa atau memanggil, entah itu malaikat, entah itu roh nabi atau orang saleh yang tidak ada di tempat tersebut, dan pada ruang lingkup yang makhluk tidak mungkin melakukannya, melainkan itu mutlak daripada ruang lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat musibah misalkan, mendatangkan manfaat, memberikan rezeki, menyelamatkan seseorang yang sedang terancam nyawanya, atau yang semacamnya. Jikalau seseorang berdoa kepada makhluk, yakni langsung memanggil kepada makhluk, maka ini adalah tawassul kesyirikan.
Dalam bahasa yang lebih mudah, tawassul jenis yang kedua ini adalah seseorang berdoa akan tetapi dia langsung kepada makhluk. Dia berdoa kepada Rasulullah, dia berdoa kepada Jibril, atau dia berdoa kepada fulan dari kalangan para wali yang telah wafat. Demikian. Maka ketika seseorang berkata dalam doanya, aku memohon kepada Rasulullah, aku memohon kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, atau kepada malaikat, atau kepada yang lainnya, maka yang demikian mutlak adalah jenis tawassul yang dikatakan oleh para ulama akan menjatuhkan pelakunya dalam kesyirikan. Seseorang misalkan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, dan juga memohon kepada Rasulullah, misalkan yang demikian, ini adalah tawassul yang sifatnya kesyirikan, yang akan membatalkan keislaman seseorang, yang tidak berbeda pandangan para ulama terhadapnya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan termasuk tawassul yang jenis kesyirikan ini adalah ketika seseorang dalam tawassulnya, walaupun tidak langsung, dia meyakini dalam hatinya bahwa doa dia hanya sampai kepada Allah jikalau melalui perantara, jikalau melalui wasilah. Jikalau seseorang berkeyakinan, wa fi qalbihi al-i'tiqad, di dalam hatinya ada i'tiqad, keyakinan bahwa dia kalau beribadah kepada Allah tidak akan sampai, bahwa dia jikalau berdoa kepada Allah tidak akan sampai, tidak akan dikabulkan kecuali melalui perantara, al-wasail, maka yang demikian jelas hukumnya adalah kesyirikan. Nah, tawassul yang ketiga yang diperselisihkan adalah tawassul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan tentang kemuliaan atau kedudukan para nabi atau para malaikat atau para wali dengan mengucapkan, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan berkat kedudukan Rasulullah, dengan berkat kemuliaan Rasulullah, atau yang semacam daripada kalimat demikian. Maka yang demikian ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah membolehkan. Pendapat yang pertama adalah membolehkan. Sebagian para ulama membolehkannya. Kemudian pendapat yang kedua adalah diharamkan. Dan yang ketiga ini masuk dalam tawassul bid'ah. Masuk dalam tawassul al-bid'ah. Dan pendapat yang kedua inilah yang betul dan dipegang oleh mayoritas para ulama serta ulama us-salaf dan juga a'immatul madzahib, yakni al-Imam Ahmad, al-Imam Abu Hanifah, juga al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Adapun sebagian penyandaran kepada mereka tentang bahwa mereka membolehkan tawassul, maka yang demikian diteliti oleh para ulama bahwa yang demikian adalah kesalahan penukilan atau adanya ketiadaan amanah ilmiah ketika menukilnya. Dan ada ditulis para ulama buku khusus dalam hal ini. Maka di dalam hal ini tidak ada dalil, yakni dalam masalah seseorang berdoa kepada Allah kemudian bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalilnya. Yang ada dalil adalah minta doa kepada beliau ketika masih hidup, sebagaimana permasalahan ini telah kita bahas sebelumnya. Walhamdulillah, semoga saja menjadi jelas. Kemudian kita akan mulai masuk pembahasan pada satu kitab khusus di dalam pembahasan Al-Aqidah Asma wa Sifat, yakni kitab yang judulnya adalah Lum'atul I'tiqad ila Sabilir Rasyad. Kitab Lum'atul I'tiqad. Kitab ini sangat terkenal di kalangan talibul ilm, di kalangan tullabil ilm, dan juga ma'ahid. Dan ini adalah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibnu Quddamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala.
Naam, beliau adalah seorang alim dari kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah dan pemuka daripada madhab Hanabilah, madhab Ahmad bin Hanbal. Beliau mempunyai banyak kitab yang sangat terkenal dan berfaedah. Contohnya misalkan beberapa kitab yang beliau tulis adalah Lam'atul I'tiqad yang akan kita bacakan ini. Begitu juga Al-'Umdah fil Fiqh. Begitu juga kitab yang sangat luas pembahasannya dalam masalah fikih Imam Ahmad yang berjudul Al-Mughni fi Syarah Al-Kharqi atau dikenal dengan kitab Al-Mughni. Beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dilahirkan pada tahun 541 Hijriah dan wafat pada tahun 620-an daripada tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau adalah sepupu daripada Abdul Ghani, Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis daripada kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam dalam masalah hadis ditulis oleh Abu Muhammad Ibn Abdul Ghani, Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan Umdah Fikih, Al-Umdah fil Fikih ditulis oleh sepupu beliau yang kita sebutkan ini, yakni Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Naam. Dan kitab beliau ini adalah kitab yang sangat berfaedah. Kitab yang sangat berfaedah khususnya dalam intisari masalah akidah asma was sifat. Dalam masalah akidah asma was sifat. Dan kita lihat beliau ini hidup pada abad kelima. Yakni beliau hidup pada masa di mana keilmuan itu masih berkembang dan juga para ulama masih banyak, dan saat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah masih dominan, dan beliau mengumpulkan saripati daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke zaman beliau. Dan demikianlah permasalahan akidah itu jamaah bagaikan mata rantai dari sejak zaman Al-Imam Abu Hanifah pada abad kedua misalkan. Beliau menulis kitab yang berjudul Fiqhul Akbar. Kemudian dilanjutkan pada abad ketiga. Al-Imam Ahmad juga menulis kitab Usul As-Sunnah. Begitu juga yang lainnya pada abad keempat menulis kitab berbagai macam. Misalkan di sana ada akidah At-Tahawiyah. Ada juga kitab-kitab akidah yang sangat banyak. Ini adalah mata rantai dan poin-poin isinya satu kesamaan. Menunjukkan dalam masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai kesamaan dan tidak ada perbedaan. Naam. Bidang ilmu al-aqidah ini juga disebut dengan at-tauhid. Al-aqidah itu artinya adalah ikatan. Yang dimaksud adalah ikatan maknawi yang ada dalam hati. Maksudnya adalah ikatan kepercayaan batin, keyakinan. Itu yang disebut dengan al-aqidah. Sinonim lain yang sering disebutkan oleh para ulama sebagai kesamaan daripada kosakata aqidah itu adalah at-tauhid. Itu adalah at-tauhid. Al-aqidah tadi misalkan ditulis oleh para ulama dalam bentuk judul-judul kitab. Ada aqidah at-tahawiyah, ada al-aqidah al-wasitiyah, ada aqidah yang lain-lainnya. Banyak akidah menjadi judul kitab di dalam pembahasan masalah akidah. Selanjutnya kosakata yang lainnya yang sama daripada akidah itu adalah at-tauhid. At-tauhid. At-tauhid itu berasal daripada kalimat wahhada, yuwahhidu idza ju'ila syai'u wahida. Tauhid itu maksudnya menjadikan sesuatu berjumlah hanya satu saja. Itu arti daripada at-tauhid. Ini adalah sinonim daripada akidah.
Jadi disebut ilmu akidah, ilmu tauhid, demikian. Dan banyak para ulama yang menulis pembahasan akidah dengan judul kitab tauhid. Nah, di antaranya yang paling terkenal di zaman ini adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau menulis kitab pembahasan akidah di dalam masalah uluhiyah, dan beliau berikan judul At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid, penjelasan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Naam. Begitu juga kosakata yang lainnya adalah asy-syari'ah. Naam. Asy-syari'ah di zaman dulu sebagian ulama menggunakan sebagai padanan daripada istilah akidah dan tauhid. Maka ada banyak pembahasan akidah ketika para ulama menulis kitab, itu ditulis judulnya dengan asy-syari'ah. Ya, ditulis judulnya asy-syari'ah. Isinya adalah pembahasan tentang at-tauhid. Juga yang lainnya menamakan sebagian dengan usul ad-din. Usul ad-din. Usul itu artinya adalah perkara yang pokok, dan din itu adalah agama. Naam. Kemudian pembahasan tentang akidah atau tauhid atau asy-syari'ah atau usul ad-din, ini ada 4 pembahasan. Naam. Jikalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pembahasan tentang tauhid itu adalah pembahasan yang lekat tentang arkanul iman. Tentang arkanul iman, tentang al-iman billah. Naam, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. 6 rukun iman. Pembahasan tentang akidah berkenaan dengan 6 rukun al-iman. Kemudian secara lebih spesifik, sebagian para ulama menyebutkan bahwa pembahasan akidah itu tidak keluar daripada 3 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang al-uluhiyah, tentang ketuhanan, dengan segala aspek pembahasannya. Yang kedua adalah an-nubuwah, pembahasan tentang kenabian. Yang ketiga adalah as-sam'iyyat wal ghaibiyat, pembahasan tentang hal-hal yang gaib, berita-berita gaib yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu yaumul akhir, tentang malaikat, tentang takdir dan yang lain semisalnya. Kemudian pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid itu mencakup 4 pembahasan. Pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan akidah atau tentang pembahasan at-tauhid itu lazimnya para ulama susun menjadi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah al-mabhath an wujudillahi subhanahu, pembahasan tentang penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud, ada sifatnya, baik dengan al-badahiyat. Al-badahiyat itu maksudnya logika. Sebab manusia ketika dilahirkan, ternyata para ahli psikologi mereka menyatakan setiap manusia yang dilahirkan di atas fitrahnya itu mereka mempunyai al-badihiyat, sesuatu yang telah diketahui sebelumnya, yang dibawa saat lahirnya, bahwa bagian lebih kecil daripada keseluruhan. Contohnya, bahwa 1 lebih kecil daripada 2, bahwa sesuatu yang berlawanan tidak mungkin bisa menyatu dalam satu waktu. Nah, ini contoh pembahasan tentang penetapan wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu teliti keseimbangannya, tidaklah mungkin ada tanpa pencipta. Nah, kemudian tidaklah mungkin diadakan oleh dirinya sendiri, tidak malah mungkin ada secara kebetulan. Jikalau semuanya telah tertolak, maka penetapan satu-satunya adalah bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa.
Kemudian zat yang maha kuasa tadi ada kemungkinan berbilang atau tunggal atau esa. Jikalau berbilang, maka tentu saja bisa jadi satu menjadi bawahan yang lain, tunduk. Atau bisa jadi satu menjadi saingan bagi yang lain, maka akan terjadi peperangan. Jikalau ada dua Tuhan, maka wajib secara logika dan akal sehat bahwa zat yang maha kuasa tadi hanyalah zat yang satu, tidak berbilang. Naam. Itu contoh penetapan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek pembahasan yang pertama biasanya. Aspek pembahasan tentang Allah yang kedua adalah pembahasan tentang rububiyatullah, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur segalanya, demikian. Ini namanya mentauhidkan Allah dengan rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini yaqtadi, akan menuntut tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah dengan af'alul ibad. Kalau rububiyah itu mentauhidkan Allah dengan af'alullah, kemahakuasaan Allah. Nah, tauhid uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Ketika seseorang meyakini tauhid rububiyah, maka sebagai konsekuensi logisnya dia wajib menerima tauhid uluhiyah. Nah, dan dalam tauhid uluhiyah itu sudah terkandung makna tauhid rububiyah. Bisa dipahami ya kawan ya? Sebagian orang hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Saya percaya Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, mengatur segalanya, memiliki dan semisalnya yang lain-lainnya. Kemudian dia tidak mengakui hak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ini adalah satu hal yang pincang, cacat, tidak bisa diterima oleh logika sehat. Sebab jikalau Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta segala-galanya, sebagai konsekuensi logisnya Anda wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dakwah para nabi bukan menekankan tentang tauhid rububiyah, akan tetapi menekankan apa? Tauhid uluhiyah. Nah, kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bertauhid uluhiyah, otomatis kita juga telah meyakini tauhid rububiyah. Dan pembahasan yang keempat itu adalah tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat, dan ini pembahasan yang sedikit rumit. Ya, kalau tidak dipelajari tentu saja, akan tetapi kalau kita pelajari maka insyaallah akan mudah untuk memahaminya. Naam. Kita bacakan kitabnya, ya silahkan dicari nanti di toko buku. Judul kitabnya adalah Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Ada di toko-toko buku insyaallah. Ya, kalau bisa juga dengan bahasa Arabnya, atau antum bisa print matan bahasa Arabnya, kemudian kita jelaskan bersama. Dan sebagai perbandingan antum bisa juga memegang syarah daripada Syekh Utsaimin misalkan rahimahullahu taala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hal yang menjadi kebiasaan daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka menulis kitab-kitab mereka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan. Ya, sebagai upaya untuk mengambil berkah daripada bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah maknanya
bahwa seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ya, ketika dia menulis kitab dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus berkahnya, akan terputus dengan berkahnya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Sulaiman dalam suratnya kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam. Jadi disyaratkan bagi kita untuk senantiasa memulai dengan bismillah. Baik. Beliau kemudian menyatakan alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Alhamdu, segala pujian. Al di sana adalah lil istighraq, untuk menyatakan semua tahmid bagi Allah Subhanahu wa taala al-mahmud, yang terpuji bi kulli lisan, pada setiap lisan. Ya, na'am. Maka di sepanjang zaman, di sepanjang waktu, di setiap tempat, dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam lisan, senantiasa manusia memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'budi fi kulli zaman. Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud, yang diibadahi, fi kulli zaman, pada setiap zaman. Naam. La yakhlu zaman, tidak akan pernah kosong satu zaman daripada hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari zaman dulu sampai hari kiamat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dipuji dengan setiap lisan dan diibadahi oleh setiap insan pada setiap zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, yang tidak pernah ada tempat yang tidak diliputi oleh ilmunya. Tidak ada tempat kecuali diliputi oleh ilmunya. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, yang mana tidak ada tempat kecuali di sana ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan dan menekankan tentang satu hal yang sangat penting, ikhwan, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada setiap tempat. Allah Subhanahu wa taala berada pada setiap tempat, akan tetapi ihatatuhu bil ilm was sam'. Allah Subhanahu wa taala berada pada semua tempat. Yang dimaksud adalah ilmu Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah bantahan atas setiap mereka yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya berada pada setiap tempat. Yang dimaksud berada pada setiap tempat itu maksudnya adalah ilmu dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya istawa di atas arasy, fis sama, di atas langit, dan ilmunya mengawasi setiap makhluknya dan meliputi mereka. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amintum man fis sama', dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, thumma istawa 'alal 'arsy, dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim kepada seorang budak wanita, aina Allah, di manakah Allah? Qalat fis sama', kemudian jariyah tadi berkata di atas langit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, a'tiqha, merdekakan budak ini, fa innaha mu'minah, sebab dia adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'an, yang tidak menyibukkannya satu keadaan dari keadaan yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia ini banyak kejadian, banyak peristiwa, entah itu peperangan,
entah itu krisis, entah itu berbagai macam kejadian, maka Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas, meliputi semuanya. Tidak disibukkan dengan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Sebab semuanya berjalan dengan ilmu dan kehendak serta takdir Allah Subhanahu wa taala. Jalla 'anil asya'i wal andad. Allah Subhanahu wa taala Jalla 'anil asbahi wal andad. Allah Subhanahu wa taala sangat jauh daripada al-asbah. Al-asbah itu adalah dzu syibih, sesuatu yang mempunyai kemiripan. Wal andad, andad itu jamak daripada niddun, al-muqabil, lawan daripada sesuatu, padanan. Maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Iya, tidak mungkin diserupakan dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada istri dan mempunyai anak. Ini masih muqaddimah. Beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada mempunyai istri maupun anak. Maka salah satu hal yang ditolak oleh akal sehat adalah keyakinan Trinitas yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, dan Allah Subhanahu wa taala hukumnya itu berlaku atas setiap hambanya. Nah, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku pada setiap hambanya. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir. Tidak mungkin kita membayangkan dan menyamakan Allah dengan pikiran akal-akal kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan sesuatu apapun. Walaupun hanya dalam akal pikiran kita, enggak mungkin kita samakan. Wala tatawahhamul qulubi bit-taswir, dan tidak mungkin juga hati kita membayangkan dengan satu wujud rupa. Tidak mungkin sama. Allah Subhanahu wa taala berbeda daripada makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak mungkin serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa bayangkan dengan akal pikiran kita maupun dengan lintasan dalam hati kita. Maka apapun yang terbayang dan terlintas, yang demikian Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dibayangkan dan terlintas dalam hati kita. Naam. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Di sini beliau memberikan beberapa muqaddimah yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan, di mana kitab ini sangat bermanfaat insyaallah, dan kami harapkan ikhwan bisa memilikinya, ya bisa ngeprint, ya, download di internet teks matannya, bisa juga beli terjemahannya, download matannya, kemudian beli terjemahannya, atau terjemahan biasa sudah ada matan Arabnya. Dan sebagai referensi bisa juga megang syarahnya daripada syarah Syekh Utsaimin atau yang lainnya. Dan insyaallah banyak faedah yang kita dapatkan insyaallah. Nah, sampai di sini ikhwan, mungkin ada pertanyaan silakan. Jadi pembahasan kita insyaallah tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Syabilir Rasyad. Nah, di malam Kamis saya juga pembahasan asma wa sifat di Masjid GPA. Itu kitabnya adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah.
Nah, dan matan-matan seperti ini bagus dihafal. Saya dulu ketika muda ya senang hafal matan-matan. Ya, menghafal matan Jurumiyah misalkan. Kemudian Alfiyah Ibnu Malik dalam masalah akidah, menghafal matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, At-Tahawiyah, Usul Thalathah. Nah, dalam masalah hadis sebagian daripada kitab Umdatul Ahkam. Tetapi ketika beranjak 40-an banyak yang lupa sudah. Ya, banyak yang lupa. Dulu ketika muda banyak hafal matan, alhamdulillah. Tapi kemudian sebagiannya lupa. Baik, ada pertanyaan ya, kawan? Silahkan. Nah. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta'u." Dalam riwayat yang lain, fahuwa ajza'u. Setiap perkara yang baik, yang penting, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan terputus. Ai min barakatillah, daripada berkah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan berkah. Berkah itu artinya adalah ziyatul khair wa thubutuh. Bertambahnya kebaikan. Tetapnya dan bertambahnya kebaikan. Itu artinya berkah. Dan berkah ini abstrak, tetapi bisa dirasakan. Kadang kita merasakan di tangan ada uang 1 juta, tapi berkah, Masya Allah. Bisa berinfak, bisa ngasih makan seminggu kepada anak dan istri. Terkadang 1 juta, 1 jam langsung habis, gitu ya. Nggak tahu kemana tadi. Nah, abstrak sifatnya. Jadi itu namanya berkah. Maka keberkahan akan menyertai ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita mulai dengan bismillah tadi. Dengan bismillah. Kalau enggak bismillah, terputus dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat memerlukan berkah dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam menuntut ilmu, dalam bekerja. Pada badan kita mengharapkan keberkahan, pada fisik kita, pada harta kita, pada keluarga kita, pada kehidupan kita. Kita sangat butuh akan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah senantiasa memulai segala sesuatu dengan bismillah. Di samping memohon keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan di samping senantiasa taat kepada Allah, maka yang demikian adalah sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan. Nah. Baik, ada yang lain silakan. Naam. Yang zahir daripada riwayat-riwayat Rasulullah SAW wal ilmu indallah wallahu alam, bahwa Rasulullah SAW memulai nasihat beliau dan ujangan beliau dalam masalah ilmu dan nasihat serta yang lainnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan lazimnya seringnya itu dengan khutbatul hajah. Dan apakah mengucapkan salam atau enggak? Maka jikalau beliau baru datang, tentu saja mengucapkan salam ketika khutbatul Jum'ah. Beliau datang mengucapkan salam. Akan tetapi ketika beliau sudah bersama para sahabatnya, salat berjamaah sama-sama, kemudian beliau berdiri memberikan nasihat, maka beliau langsung memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengucapkan salam. Nah, seperti itu. Ketika seseorang datang ke sini kemudian ngisi pengajian, maka jikalau dia belum berjumpa dan ngobrol serta mengucapkan salam,
maka yang lebih tepat adalah dia mengucapkan salam. Ketika itu bentuknya adalah pesan yang direkam, video atau audio, maka yang lebih tepat tentu saja adalah sapa, yakni salam. Lalu kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkara ini adalah perkara yang luas insyaallah. Saya biasanya kalau sudah ketemu ngobrol kemudian maju ke depan tidak salam lagi. Langsung innal hamda lillah. Naam. Ini adalah perkara yang luas insyaallah dan tidak masalah sebab tidak masuk pada bab ubudiyah. Tidak masuk pada bab ibadah. Dalam artian ubudiyah semacam khutbatul Jum'ah. Berdiri, kemudian salam, setelah itu azan, baru kemudian berdiri lagi dan menyampaikan al-khutbah. Adapun bab nasihat seperti ini tidak masuk dalam bab ubudiyah. Maka bab wasi', perkara yang luas insyaallah. Sebagian melazimkan salam ketika ngisi kajian, sebagian mungkin sudah merasa ngucapin salam ketika masuk dan berinteraksi serta ngobrol sebelumnya, maka dia langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hanya ketika dia menutup kajiannya, sebagian melaziminya sebab menganggap bahwa itu adalah sapaan kepada pemirsa yang mendengar atau melihatnya atau melihat pada rekaman video kajian tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Na'am. Iya. Baik. Silakan jemaah, ada yang lain? Ya. Ketiga apa, Pak? Oh, ketiga berkirim surat. Iya, ketiga sifatnya surat, maka kalau kita lihat di dalam surat daripada Sulaiman itu dengan ucapan bismillah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya. Begitu juga Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada penguasa-penguasa yang lainnya, beliau menyebutkan dengan kalimat assalamu ala man ittabi'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti hidayah. Bagi yang mengikuti hidayah. Maka jikalau yang sifatnya surat, para ulama kemudian membahasnya, yang lebih tepat itu diucapkan dengan kalimat assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kemudian disebutkan apa yang menjadi hajat daripada surat tersebut. Akan tetapi jikalau yang demikian adalah komunikasi, ya. Contohnya misalkan seseorang lisan, telepon, yang tepat jelas adalah langsung assalamualaikum, telepon. Tetapi ketika itu sifatnya chatting, WA misalkan, maka yang lebih tepat walaupun tidak salah juga adalah kalimat bismillah. Seperti itu. Tetapi sekali lagi ini bukan hal yang baku. Ya, bisa dimulai dengan bismillah, bisa dimulai dengan assalamualaikum. Bisa juga kalau itu suratnya penting, bismillah dulu, kemudian assalamualaikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas umumnya ulama sebutkan kalau itu lisan, assalamualaikum. Ketika itu tulisan, maka bismillah lebih ditekankan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.